Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan mempresentasikan aplikasi bernama Overgeek. Aplikasi ini berawal dari keresahan seseorang yang berkecimpung di dunia e-sports selama 9 tahun. Indonesia susah banget untuk dapat edukasi yang proper di bidang e-sports. Pertumbuhan e-sport di Indonesia itu tidak berbanding lurus dengan edukasinya. Inilah yang menyebabkan gak sedikit orang yang gagal saat ngejar mimpinya di e-sports. Harapannya, dengan adanya platform ini, kita bisa memfasilitasi semua orang Indonesia yang punya mimpi di e-sports. Juga bisa mewujudkan mimpi si pencetus ide ini untuk memperbanyak talent pool e-sports di Indonesia, sehingga Indonesia bisa jadi salah satu powerhouse di bidang e-sports. Aplikasi ini dikerjakan oleh 5 orang, dan yang pertama ada saya sendiri sebagai back-end. Background saya e-sports coach, saya mengerjakan REST API dan caching untuk Redis untuk aplikasi ini. Saya Brilian Rahmat Nurwahidin. Di sini saya bertindak sebagai full stack developer. Background saya adalah di 3 Teknik Elektro. Di aplikasi ini saya bertugas untuk mengerjakan CMS klien dan juga TDD. Nama saya Muhammad Faris Sumantri. Di sini saya bertindak sebagai front end. Background saya ocean engineering, dan job desk saya di sini melakukan styling pada website, melaksanakan fungsionalitas klien, dan juga wiring antara klien dan server. Perkenalkan, nama saya Ken Harjuna Arimurti. Saya lulusan SMA. Saya sebagai full stack developer bertugas untuk menangani payment gateway yakni Midtrans. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar Saputra. Saya sebagai back-end dan background saya adalah D3 Teknik Listrik. Job desk saya di aplikasi ini adalah mengerjakan TDD dan juga cloud storage. Oke, di sini saya akan melakukan testing server dengan menggunakan Jest dan Supertest. Dan bisa dilihat coverage testing aplikasi ini telah mencapai di atas 90% dan dapat diasumsikan bahwa aplikasi ini dapat berjalan dengan baik. Sekarang, saya akan mendemokan aplikasi Overgeek. Aplikasi Overgeek ini sudah dapat dibuka dari handphone dan sudah responsif. Setelah itu, di sini ada tombol subscribe yang bisa menjadikan kita menjadi user premium di aplikasi Overgeek tersebut. Di bawah itu, ada beberapa pilihan game yang dapat kita pilih untuk kita lihat video yang akan kita pelajari. Sekarang, saya akan memilih video Mobile Legends. Di sini, ada page dari lecturer, yang dimana orang-orang ini adalah orang-orang pro player dari Mobile Legends. Sekarang, saya akan memilih Steward. Nah, di sini, saya bisa melihat detail dari Steward. Ada profilnya Steward, game yang dia mainkan apa, bahasanya apa, timnya di mana, dan role-nya apa. Nah, di bawah sini terdapat video yang sudah Steward buat yang dapat kita pelajari. Ada yang video gratis dan video premium yang dapat kita buka saat kita menjadi user premium di Overgeek. Sekarang saya akan membuka video yang berjudul Knowing Your Role. Di sini saya bisa membuka dengan full screen dan saya bisa menontonnya sampai akhir. Setelah itu, saya juga bisa memberikan review terhadap Steward. Di sini ada tombol rating. Saya akan memberikan rating kepada Steward 5. Oke, untuk mengakses video yang di-log, kita bisa klik aja untuk subscribe-nya. Nah, di halaman subscribe ini ada 3 pilihan ya. Kita bisa pilih monthly, season, sama annual. Kita pilih aja salah satu. Kemudian kita akan diarahkan untuk melakukan proses pembayaran di sini. Kita pakai Midtrans, kita pakai credit card aja sebagai contoh. Kita isi. Oke. Next. Setelah proses pembayaran selesai, user dianjurkan untuk login lagi untuk mengupdate data.
dia harus login lagi. Nah, setelah login, bisa dilihat di sini di atas, kita ke atas dulu. Di atas, user ada tambahan status, dia sebagai user premium. Nah, sebagai user premium, sekarang dia udah berhak menonton semua video yang di-log dari semua lekturan. Nah, ini bisa dilihat tadi yang video yang udah di-log, sekarang kita bisa akses sekarang. Selanjutnya adalah workflow. Client over Gig ini sendiri, user bisa meminta request video kepada klien, yang selanjutnya dari klien akan diteruskan ke server, dari server akan meminta data URL tersebut ke database. Dari database akan dikirimkan ke server, dari server akan dikembalikan lagi ke klien. Dari klien ini sendiri, data URL tersebut akan dirubah menjadi video yang bisa ditonton oleh user. Selanjutnya, user juga bisa meminta video berbayar, yakni request-nya berupa subscribe. Dari klien akan meneruskan ke server, dari server akan diteruskan ke Mitrans untuk melakukan pembayaran. Dari Mitrans akan mengembalikan data berupa invoice yang sudah dilakukan oleh user. Dari Mitrans, data invoice tersebut akan dikembalikan ke server. Dari server akan mengupdate data user tersebut yang sudah membayar dari user biasa menjadi premium. Selanjutnya, dari server akan mengirimkan URL video berbayar ke klien, yang selanjutnya klien akan merubahnya menjadi video sehingga user bisa menikmati atau menonton video premium berbayar tersebut. Untuk tech stack front-end, kita menggunakan AWS untuk deploy client, CSS Framework Bootstrap, library, React. Di bagian back-end, kita menggunakan SQLize, Postgres, JWT, Mitrans, caching dengan Redis, testing dengan Just, dan kita deploy di AWS. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.